Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Kali ini saya akan melanjutkan membaca bab 33, bab 34, dan bab 35. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku untuk saya baca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bab 36. Kehidupan sebagai cerita. Pada hari-hari pertama bekerja, mengukur pengalaman, saya menonton opera karya Verdi, La Traviata. Opera yang terkenal indah musiknya, itu juga merupakan cerita menyentuh mengenai cinta antara seorang bangsawan muda dan Violetta, seorang perempuan penghibur. Ayah si pemuda mendekati Violetta dan meminta Violetta meninggalkan kekasihnya demi melindungi kehormatan keluarga dan prospek pernikahan saudari si pemuda. Dalam tindakan pengorbanan diri tingkat tinggi, Violetta berpura-pura menolak laki-laki yang dia cintai. Dia segera merana, terkena tuberkulosis. Pada adegan terakhir, Violetta terbaring sekarat, dikelilingi beberapa teman. Kekasihnya telah diberitahu dan bergegas ke Paris untuk menemuinya. Ketika mendengar kabar itu, Violetta kembali gembira dan penuh harap, tapi keadaan memburuk dengan cepat. Berapa kali pun Anda melihat opera itu, Anda tetap tertegam oleh ketegangan dan ketakutan. Akankah si kekasih datang pada waktunya? Ada perasaan bahwa si pemuda amat sangat perlu bertemu Violetta sebelum Violetta meninggal. Tentu saja si pemuda berhasil datang dan menyanyikan duet cinta luar biasa. Dan sesudah 10 menit musik hebat, Violetta meninggal. Dalam perjalanan pulang dari menonton opera, saya penasaran mengapa kita sangat peduli dengan 10 menit terakhir itu. Segera saya menyadari bahwa saya tak peduli sama sekali dengan panjang kehidupan Violetta. Jika saya diberitahu bahwa dia meninggal pada umur 27 tahun, bukan 28 tahun seperti yang saya percayai, kabar bahwa dia kehilangan 1 tahun kehidupan berbahagia tak bakal menyentuh saya sama sekali. Tapi kemungkinan kehilangan 10 menit terakhir sangat penting. Selanjutnya, emosi yang saya rasakan terkait pertemuan kembali sepasang kekasih tak bakal berubah jika saya tahu bahwa mereka sebenarnya bertemu selama seminggu, bukan 10 menit. Namun bila si kekasih datang terlambat, La Traviata kiranya menjadi cerita yang berbeda secara keseluruhan. Suatu cerita berisi peristiwa-peristiwa penting dan saat-saat yang bisa dikenang, bukan waktu yang berlalu. Pengabaian durasi itu normal dalam cerita, dan akhir cerita sering menentukan sifatnya. Ciri-ciri yang sama muncul di aturan narasi dan ingatan mengenai kolonoskopi, liburan, dan film. Itulah cara diri mengingat bekerja, mengubah cerita dan menyimpannya untuk rujukan masa depan. Bukan hanya di opera, kita memikirkan kehidupan sebagai cerita dan mengharapkannya berakhir indah. Ketika kita mendengar kematian seorang perempuan yang telah berpisah dengan anaknya selama bertahun-tahun, kita ingin tahu apakah mereka bertemu kembali selagi maut mendekat. Kita tak peduli mengenai perasaan si anak. Narasi kehidupan si ibulah yang kita ingin perbaiki. Kepedulian terhadap orang seringkali berbentuk perhatian terhadap kualitas cerita hidup mereka, bukan perasaan mereka. Memang kita bisa sangat tergerak bahkan oleh peristiwa yang mengubah cerita orang yang sudah mati. Kita merasa kasihan kepada laki-laki yang mati dengan mempercayai istrinya mencintai dia. Ketika kita mendengar si istri sebenarnya punya selingkuhan selama bertahun-tahun dan hanya mengincar uang suaminya. Kita kasihan kepada si suami biarpun dia sudah menjalani hidup yang bahagia. Kita merasakan malunya seorang ilmuwan yang membuat penemuan penting, kemudian penemuan itu dibuktikan keliru sesudah dia meninggal, walau si ilmuwan sendiri tak mengalami malu. Tentu saja yang paling penting adalah kita semua sangat
peduli terhadap narasi kehidupan kita sendiri, dan sangat menginginkannya menjadi cerita yang bagus dengan tokoh utama yang lumayan. Psikolog Ed Diner dan para mahasiswanya ingin tahu apakah pengabaian durasi dan aturan puncak akhir bakal menguasai evaluasi kehidupan secara umum. Mereka menggunakan deskripsi singkat kehidupan tokoh fiktif bernama Jen, seorang perempuan yang tak pernah menikah dan tak punya anak, yang mati mendadak tanpa merasa sakit dalam kecelakaan mobil. Dalam satu versi cerita Zen, dia sangat bahagia sepanjang hidupnya, yang berlangsung selama 30 atau 60 tahun, menikmati pekerjaannya, berlibur, menghabiskan waktu dengan teman dan hobi. Versi lain menambahkan 5 tahun kehidupan Jane yang meninggal pada umur 35 tahun atau 65 tahun. Tahun-tahun tambahan itu dijabarkan menyenangkan tapi tak semenyenangkan sebelumnya. Sesudah membaca biografi skematik Jane, tiap peserta percobaan menjawab 2 pertanyaan. Melihat kehidupannya secara keseluruhan, seberapa menyenangkah kehidupan Jane menurut Anda? Dan seberapa banyak total kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang menurut Anda dialami Zen dalam hidupnya? Hasilnya memberi bukti jelas atas pengabaian durasi dan efek puncak akhir. Dalam percobaan antar subjek, tiap peserta melihat bentuk yang berbeda. Melipat gandakan durasi kehidupan Zen tak berpengaruh sama sekali terhadap penilaian seberapa menyenangkan kehidupannya atau penilaian total kebahagiaan yang Zen alami. Kehidupannya jelas diwakili seiris waktu prototipikal, bukan serangkaian irisan waktu. Akibatnya, kebahagiaan total adalah kebahagiaan pada periode tertentu dalam kehidupannya, bukan jumlah atau keseluruhan kebahagiaan sepanjang hidupnya. Sebagaimana diperkirakan dalam gagasan itu, Diner dan para mahasiswanya juga menemukan efek kurang itu lebih. Indikasi kuat bahwa rata-rata prototipe telah menggantikan jumlah, menambahkan 5 tahun agak bahagia ke kehidupan yang sangat bahagia, menyebabkan turunnya nilai total kebahagiaan dalam kehidupan tersebut. Atas saran saya, mereka juga mengumpulkan data efek 5 tahun tambahan dalam percobaan dalam subjek. Tiap peserta membuat kedua penilaian secara berurutan. Meski sudah berpengalaman banyak dengan kekeliruan pertimbangan, saya tak percaya orang-orang yang rasional dapat mengatakan bahwa menambahkan 5 tahun yang agak bahagia ke satu kehidupan membuat kehidupan itu lebih buruk. Saya salah. Intuisi bahwa tambahan 5 tahun yang mengecewakan membuat seluruh kehidupan jadi lebih buruk ternyata kuat. Pola pertimbangan itu tampak begitu absurd sehingga Diner dan para mahasiswanya awalnya berpikir bahwa pola itu menggambarkan kekurangan pengalaman anak-anak muda yang ikut serta dalam percobaan mereka. Namun pola itu tak berubah ketika orang tua dan teman-teman lebih tua para mahasiswa menjawab pertanyaan yang sama. Dalam evaluasi intuitif terhadap seluruh kehidupan dan episode-episode singkat, puncak dan akhir penting tapi durasi tak penting. Sakitnya proses persalinan dan asiknya liburan selalu menjadi sangkalan terhadap gagasan pengabaian durasi. Kita semua punya intuisi bahwa persalinan yang berlangsung selama 24 jam itu lebih buruk daripada 6 jam. Dan 6 hari di tempat wisata itu lebih asik daripada 3 hari. Tampaknya durasi penting dalam situasi-situasi tersebut, tapi itu hanya karena kualitas akhir berubah seiring perubahan panjang episode. Ibu yang melahirkan lebih lelah dan tak berdaya sesudah 24 jam dibanding sesudah 6 jam, dan orang yang berlibur lebih segar dan senang sesudah 6 hari dibanding sesudah 3 hari. Yang benar-benar penting ketika kita menilai secara intuitif episode-episode seperti itu adalah makin buruk atau makin baiknya pengalaman yang berlangsung, dan bagaimana perasaan orang yang mengalami pada akhirnya. Liburan yang tak teringat. Pikirkanlah pilihan liburan. Apa Anda lebih suka seminggu bersantai di pantai yang Anda kunjungi tahun lalu, atau Anda berharap memperkaya kenangan
Berbagai industri telah berkembang untuk melayani kedua pilihan itu. Resor menawarkan relaksasi restoratif, turisme membantu orang membuat cerita dan mengumpulkan kenangan. Ulah turis yang memotret sana-sini memberi kesan bahwa menyimpan kenangan sering menjadi tujuan penting yang membentuk rencana liburan dan pengalamannya. Si pemotret bukan memandang apa yang dipotretnya sebagai suatu saat untuk dinikmati, melainkan sebagai satu kenangan untuk dirancang pada masa depan. Gambar boleh jadi berguna untuk diri mengingat, walau kita jarang memandangi gambar sangat lama atau sesering yang kita kira. Atau malah kita tak melihatnya, tapi memotret belum tentu cara terbaik bagi diri mengalami seorang wisatawan untuk menikmati suatu pemandangan. Di banyak kasus kita mengevaluasi liburan turis dengan cerita dan kenangan yang kita ingin simpan. Frasa dapat dikenang sering digunakan untuk menjabarkan kejadian-kejadian selama liburan secara tersurat, mengungkap tujuan pengalaman. Dalam situasi lain misalnya cinta, pernyataan bahwa saat sekarang tak akan terlupakan, walau tak selalu akurat, mengubah sifat saat tersebut, pengalaman yang disadari dapat dikenang mendapat tambahan bobot dan makna yang tak bakal didapat dengan cara lain. Ed Dinner dan timnya memberi bukti bahwa diri mengingatlah yang memilih liburan. Mereka meminta para mahasiswa menulis catatan harian dan mencatat evaluasi harian atas pengalaman ketika liburan musim semi. Para mahasiswa juga memberi penilaian global terhadap liburan ketika liburan berakhir. Terakhir, para mahasiswa menyebutkan apakah ingin mengulang liburan yang dialaminya atau tidak. Analisis statistik menunjukkan bahwa liburan masa depan dipengaruhi oleh evaluasi final. Bahkan ketika skor itu tak secara akurat mewakili kualitas pengalaman yang dijabarkan di catatan harian. Seperti dalam percobaan tangan dingin, benar atau salah, orang memilih berdasarkan ingatan ketika memutuskan apakah mau mengulang satu pengalaman atau tidak. Suatu percobaan pikiran mengenai liburan Anda berikutnya akan memperkenankan Anda mengamati sikap Anda terhadap diri mengalami. Pada akhir liburan, semua foto dan video akan dihancurkan. Selain itu, Anda akan menelan obat yang akan menghilangkan semua ingatan Anda mengenai liburan itu. Bagaimanakah pengaruh prospek itu terhadap rencana liburan Anda? Berapa harga yang Anda mau bayar untuk liburan seperti itu dibanding liburan yang bisa dikenang seperti biasa? Meski saya belum mempelajari secara formal reaksi terhadap skenario itu, kesan saya dari membahasnya dengan beberapa orang adalah bahwa penghilangan ingatan sangat mengurangi nilai pengalaman. Di beberapa kasus, orang bersikap sebagaimana mereka memperlakukan orang yang hilang ingatan, memilih memaksimalkan kenikmatan secara keseluruhan dengan kembali ke tempat mereka pernah bahagia pada masa lalu. Namun beberapa orang bilang bahwa mereka tak merasa perlu kembali, mengungkap bahwa mereka hanya peduli dengan diri mengingat dan tak peduli kepada diri mengalami yang tak mengingat sebagaimana mereka tak peduli kepada orang asing yang hilang ingatan. Banyak yang menunjukkan bahwa mereka tak bakal mengirim diri sendiri atau orang yang bakal hilang ingatan untuk mendaki gunung atau menembus hutan belantara, karena pengalaman-pengalaman tersebut lebih banyak sakitnya ketika dijalani langsung dan mendapat nilai dari harapan bahwa rasa sakit dan bahagia dalam mencapai tujuan akan bisa dikenang. Untuk percobaan pikiran lain, bayangkan Anda menghadapi operasi menyakitkan yang akan Anda lalui dalam keadaan sadar. Anda diberitahu bahwa Anda bakal menjerit kesakitan dan memohon agar si dokter bedah berhenti. Namun Anda dijanjikan akan diberi obat pembuat amnesia yang akan sepenuhnya menyapu bersih semua ingatan terhadap episode tersebut. Bagaimana perasaan Anda terhadap prospek itu? Lagi-lagi, pengamatan informal saya adalah bahwa sebagian besar orang rupanya tak peduli dengan rasa sakit diri mengalami. Beberapa bilang tak peduli sama sekali. Yang lain berpendapat seperti saya, yaitu saya merasa kasihan kepada diri saya yang menderita, tapi tidak lebih kasihan dibanding perasaan saya terhadap orang asing yang kesakitan. Meski kelihatan aneh, saya adalah diri mengingat saya.
dan diri mengalami saya yang menjalani hidup saya, ibarat orang asing bagi saya. Bicara tentang kehidupan sebagai cerita, dia mati-matian mencoba melindungi narasi kehidupan penuh integritas yang terancam kejadian akhir-akhir ini. Usahanya untuk bisa berkencan satu malam itu pertanda pengabaian durasi total. Kelihatannya kamu menghabiskan seluruh liburan untuk membuat ingatan. Barangkali kamu harus meletakkan kamera dan menikmati saat ini, walaupun kurang bisa dikenang. Dia pasien Alzheimer. Dia pasien Alzheimer. Dia tidak lagi menyimpan narasi kehidupan, tapi diri mengalaminya masih peka terhadap keindahan dan kelembutan. Bab 37. Kesejahteraan yang dialami. Ketika mulai tertarik dengan studi kesejahteraan sekitar 15 tahun lalu, saya dengan cepat menemukan bahwa hampir semua yang diketahui mengenai subjek tersebut berasal dari jawaban jutaan orang terhadap variasi kecil-kecil satu pertanyaan survei yang secara umum diterima sebagai ukuran kebahagiaan. Pertanyaan itu jelas ditunjukkan ke diri mengingat Anda yang diminta berpikir mengenai kehidupan Anda. Secara keseluruhan, sepuas apa Anda dengan kehidupan Anda secara keseluruhan akhir-akhir ini? Sesudah sampai ke topik kesejahteraan dari studi terhadap ingatan keliru mengenai kolonoskopi dan tangan dingin menyakitkan, wajar bila saya curiga terhadap kepuasan global terhadap kehidupan sebagai ukuran sah kesejahteraan. Karena diri mengingat terbukti bukan saksi yang baik dalam percobaan-percobaan saya. Saya memusatkan perhatian ke kesejahteraan diri mengalami. Saya usulkan masuk akal. Berkata, Helen bahagia pada bulan Maret. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya melakukan kegiatan yang dia ingin lanjutkan dibanding hentikan. Tidak sering berada dalam situasi yang ingin dia hindari dan sangat penting karena kehidupan itu singkat. Tidak berlama-lama dalam keadaan netral ketika dia tidak merasa bahagia ataupun tak bahagia. Ada banyak pengalaman yang kita lebih ingin lanjutkan daripada hentikan, termasuk kenikmatan mental dan fisik. Salah satu contoh yang saya pikirkan untuk situasi yang Helen bakal ingin lanjutkan adalah larut dalam satu tugas yang disebut Mihaly Csikszentmihalyi sebagai alir, keadaan yang dialami beberapa seniman dalam saat kreatif dan dialami banyak orang lain ketika terpesona oleh film, buku, atau teka-teki silang. Dalam situasi seperti itu, kita tak ingin diganggu. Saya juga punya ingatan mengenai masa awal kanak-kanak yang bahagia. Saat saya selalu menangis ketika ibu saya datang untuk menjauhkan saya dari mainan saya, untuk mengajak saya ke taman, dan menangis lagi ketika dia menarik saya dari ayunan dan perosotan. Penolakan terhadap gangguan adalah tanda bahwa saya sedang menikmati bermain dengan mainan maupun ayunan. Saya mengusulkan untuk mengukur kebahagiaan objektif Helen persis seperti kita menilai pengalaman dua pasien kolonoskopi dengan mengevaluasi profil kesejahteraan yang dia alami pada berbagai saat dalam hidupnya. Saya mengikuti metode hedonimeter Edgeworth seabad lalu. Dalam antusiasme awal saya terhadap pendekatan itu, saya cenderung mengabaikan diri mengingat Helen yang merupakan saksi yang rentan keliru terhadap kesejahteraan aktual diri mengalaminya. Saya curiga posisi itu terlalu ekstrim, dan ternyata memang demikian, tapi itu awal yang bagus. Kesejahteraan yang dialami. Saya menyusun tim impian yang terdiri atas 3 psikolog dengan spesialisasi berbeda dan seorang ahli ekonomi, dan kami mulai mengembangkan ukuran kesejahteraan diri mengalami. Sayangnya, catatan pengalaman yang sinambung mustahil didapat. Orang tak bisa hidup normal sambil terus-menerus melaporkan pengalamannya. Alternatif terdekat adalah pengambilan sampel pengalaman, metode yang diciptakan Csikszentmihalyi.
Teknologi sudah makin maju sejak metode itu pertama kali digunakan. Pengambilan sampel pengalaman sekarang dilakukan dengan memprogram telepon seluler agar berbunyi atau bergetar di berbagai waktu secara acak sepanjang hari. Telepon lalu menyajikan menu pertanyaan mengenai apa yang sedang dilakukan responden dan siapa yang sedang bersamanya. Peserta juga ditunjukkan skala peringkat untuk melaporkan intensitas berbagai perasaan, gembira, tegang, marah, khawatir, terlarut, sakit fisik, dan lain-lain. Pengambilan sampel pengalaman itu mahal dan berat, walau tak semengganggu yang diperkirakan banyak orang pada awalnya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu hanya butuh sebentar. Diperlukan alternatif yang lebih praktis. Jadi kami mengembangkan metode yang kami sebut Day Reconstruction Method. DRM atau metode rekonstruksi hari. Kami berharap metode itu bakal mendekati hasil pengambilan sampel pengalaman dan memberi informasi tambahan mengenai cara orang menghabiskan waktu. Para peserta semuanya perempuan pada penelitian awal diminta menghadiri satu sesi selama 2 jam. Pertama, kami meminta mereka menelusuri kembali hari sebelumnya secara terperinci, memecahnya menjadi episode-episode seperti adegan-adegan dalam film. Kemudian mereka menjawab serangkaian pertanyaan mengenai tiap episode. Berdasarkan metode pengambilan sampel pengalaman, mereka memilih kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dari daftar dan menunjuk satu yang paling mereka perhatikan. Mereka juga mencatat orang-orang yang bersama mereka dan menilai intensitas beberapa macam perasaan pada skala 0 sampai 6. 0 tak ada perasaan, 6 perasaan sangat kuat. Metode kami memanfaatkan bukti bahwa orang yang bisa mengingat satu situasi masa lalu secara terperinci juga bisa menghayati kembali perasaan yang menyertainya, bahkan mengalami pertanda fisik emosi seperti dulu. Kami berasumsi bahwa para peserta bakal mengingat kembali perasaan pada suatu saat prototipikal dalam episode secara lumayan akurat. Beberapa perbandingan dengan pengambilan sampel pengalaman membuktikan validitas DRM. Karena para peserta juga melaporkan waktu episode berawal dan berakhir, kami bisa menghitung ukuran berbobot durasi perasaan mereka selama 1 hari. Episode-episode panjang lebih menonjol daripada episode pendek dalam rangkuman pengukuran perasaan 1 hari. Kuesioner kami juga mencakup ukuran kepuasan hidup, yang kami tafsirkan sebagai kepuasan diri mengingat. Kami menggunakan DRM untuk mempelajari penentu kesejahteraan emosional dan kepuasan hidup pada beberapa ribu perempuan di Amerika Serikat, Prancis, dan Denmark. Pengalaman satu saat atau satu episode tidak mudah diwakili satu nilai kebahagiaan. Ada banyak ragam perasaan positif, termasuk cinta, kebahagiaan, keterlibatan, harapan, rasa terhibur, dan banyak lainnya. Emosi negatif juga bermacam-macam, termasuk rasa marah, malu, depresi, dan kesepian. Walau emosi positif dan negatif bisa ada bersamaan, bisa saja menggolongkan sebagian besar saat dalam hidup sebagai secara keseluruhan positif atau negatif. Kita dapat mengenali episode tak menyenangkan dengan membandingkan penilaian sifat positif dan negatif. Kami sebut satu episode tak menyenangkan jika satu perasaan negatif diberi peringkat lebih tinggi daripada semua perasaan positif. Kami dapati bahwa perempuan Amerika menjalani 19% waktunya dalam keadaan tak menyenangkan, agak lebih tinggi daripada perempuan Prancis 16% atau perempuan Denmark 14%. Kami menyebut persentase waktu yang dihabiskan seseorang dalam keadaan tak menyenangkan sebagai indeks U.
Contohnya, seseorang yang menghabiskan 4 jam tak menyenangkan dalam 16 jam terjaga bakal memiliki indeks U 25%. Daya tarik indeks U adalah karena bukan didasarkan kepada skala peringkat, melainkan pengukuran waktu yang objektif. Jika indeks U suatu populasi turun dari 20% ke 18%, Anda bisa menyimpulkan bahwa total waktu yang dihabiskan populasi itu dalam ketidaknyamanan emosional atau rasa sakit telah berkurang sepersepuluhnya. Satu pengamatan yang mencolok adalah kadar ketidaksetaraan dalam distribusi rasa sakit emosional. Sekitar separuh peserta kami melaporkan mengalami satu hari tanpa mengalami episode tak menyenangkan. Di pihak lain, minoritas cukup besar dalam populasi mengalami ketidaknyamanan emosional cukup besar pada sebagian besar hari. Tampaknya sebagian kecil populasi mengalami sebagian besar penderitaan, baik karena sakit fisik atau mental, sifat yang memang tak bahagia maupun kesialan dan tragedi pribadi dalam kehidupan. Indeks U bisa juga dihitung untuk kegiatan. Contohnya kita bisa mengukur proporsi waktu yang orang habiskan dalam keadaan emosional negatif ketika berangkat kerja, bekerja, berinteraksi dengan orang tua, pasangan, atau anak. Bagi 1.000 perempuan Amerika di satu kota di daerah Midwest, indeks U adalah 29%. Untuk perjalanan pagi ke tempat kerja, 27% untuk bekerja, 24% untuk mengurus anak, 18% untuk mengurus rumah, 12% untuk bergaul, 12% untuk menonton TV, dan 5% untuk seks. Indeks U lebih tinggi sekitar 6% pada pagi hari kerja ketimbang akhir minggu. Sebagian besar karena pada akhir minggu orang menghabiskan lebih sedikit waktu dalam kegiatan yang tidak disukai dan tidak menderita ketegangan dan stres akibat bekerja. Kejutan terbesar adalah pengalaman emosional atas waktu yang dihabiskan bersama anak yang bagi perempuan Amerika sedikit kurang bisa dinikmati dibanding melakukan pekerjaan rumah. Di sini kami menemukan satu dari segelintir perbedaan antara perempuan Prancis dan Amerika. Perempuan Prancis menghabiskan lebih sedikit waktu dengan anak tapi lebih menikmatinya. Barangkali karena punya akses lebih banyak ke fasilitas perawatan anak dan menghabiskan lebih sedikit waktu mengantar anak ke berbagai kegiatan. Suasana hati seseorang pada sembarang saat bergantung kepada temperamen dan kebahagiaan keseluruhan, tapi kesejahteraan emosional juga naik turun sepanjang hari dan minggu. Suasana hati pada suatu saat terutama bergantung kepada situasi terkini. Suasana hati ketika bekerja misalnya umumnya tak berpengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan umum terhadap pekerjaan, termasuk imbalan dan status. Yang lebih penting adalah faktor-faktor situasional seperti kesempatan bergaul dengan rekan kerja, bunyi berisik, tekanan waktu. Satu sumber penting perasaan negatif dan kehadiran bos dalam penelitian pertama kami satu-satunya yang lebih buruk daripada sendirian. Perhatian menjadi kunci. Keadaan emosional kita sebagian besar ditentukan oleh apa yang kita perhatikan dan kita normalnya memperhatikan kegiatan sekarang dan lingkungan sekitar. Ada kekecualian ketika kualitas pengalaman subjektif didominasi pemikiran yang berulang-ulang, bukan peristiwa yang sedang terjadi ketika sedang berbahagia karena cinta. Boleh jadi kita merasa bahagia walaupun terjebak kemacetan, dan ketika berduka, boleh jadi kita tetap merasa tertekan ketika menonton film lucu. Namun dalam keadaan normal, kita mendapat kenikmatan dan rasa sakit dari apa yang sedang terjadi. Jika kita memperhatikannya, untuk mendapat kenikmatan dari makan misalnya, Anda harus memperhatikan bahwa Anda sedang melakukan makan. Kami mendapati bahwa perempuan Prancis dan Amerika menghabiskan waktu yang sama untuk makan. Tapi bagi perempuan Prancis, kegiatan makan 2 kali lebih menjadi pusat perhatian dibanding bagi perempuan Amerika. Orang Amerika jauh lebih sering
menggabungkan kegiatan makan dengan kegiatan lain sehingga kenikmatan yang didapat dari makan berkurang. Pengamatan-pengamatan itu punya dampak bagi individu dan masyarakat. Penggunaan waktu adalah salah satu bidang kehidupan yang bisa dikendalikan orang. Hanya sedikit orang yang bisa berubah sifat menjadi lebih ceria, tapi sebagian orang mungkin bisa mengatur hidup sehingga menghabiskan lebih sedikit waktu di jalan dan lebih banyak waktu melakukan hal yang disukai dengan orang yang disukai. Perasaan-perasaan yang terkait berbagai kegiatan memberi kesan bahwa cara lain untuk memperbaiki pengalaman adalah mengubah waktu bersantai pasif, misalnya menonton TV menjadi bentuk bersantai yang lebih aktif, termasuk bergaul dan berolahraga. Dari sudut pandang sosial, perbaikan transportasi untuk tenaga kerja, ketersediaan fasilitas penitipan anak untuk perempuan karir, dan perbaikan kesempatan bergaul untuk warga lanjut usia boleh jadi adalah salah satu cara-cara relatif ampuh untuk mengurangi indeks U masyarakat. Pengurangan 1% saja sudah prestasi besar, yang berarti jutaan jam penderitaan yang dihindari. Panduan Survei Nasional Penggunaan Waktu dan Kesejahteraan yang dialami bisa membantu kebijakan sosial dalam berbagai cara. Ahli ekonomi di tim kami, Alan Kruger, berperan besar dalam upaya memasukkan unsur-unsur metode ini dalam statistika nasional. Pengukuran kesejahteraan yang dialami sekarang rutin dilakukan di survei nasional berskala besar di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa, dan Gallup World Poll memperluas pengukuran itu ke jutaan responden di Amerika Serikat dan di atas 150 negara lain. Jejak pendapat itu mengumpulkan laporan emosi yang dialami selama hari sebelumnya, walau tak seterperinci DRM. Sambar raksasa itu memungkinkan analisis teliti yang telah memastikan pentingnya faktor situasi, kesehatan fisik, dan kontak sosial dalam kesejahteraan yang dialami. Tak mengejutkan, sakit kepala akan membuat orang menderita. Dan prediktor terbaik kedua untuk perasaan dalam satu hari adalah apakah seseorang mengalami kontak dengan teman atau keluarga. Tidaklah membesar-besarkan berkata, kebahagiaan adalah pengalaman menghabiskan waktu dengan orang yang Anda cintai dan mencintai Anda. Data Gallup memungkinkan perbandingan dua aspek kesejahteraan. Pertama, kesejahteraan yang orang alami selagi menjalani hidup. Kedua, pertimbangan yang orang buat ketika mengevaluasi hidup. Evaluasi hidup Gallup diukur dengan pertanyaan yang dikenal sebagai skala usaha penjangkaran diri Cantril. Bayangkan satu tangga dengan anak-anak tangga bernomor dari 0 di paling bawah sampai 10 di paling atas. Puncak tangga mewakili kehidupan terbaik yang mungkin bagi Anda dan dasar tangga mewakili kehidupan terburuk yang mungkin bagi Anda. Pada anak tangga manakah kiranya Anda menganggap kehidupan Anda sekarang berada? Beberapa aspek kehidupan punya efek lebih besar kepada evaluasi kehidupan orang dibanding pada pengalaman hidup. Perolehan pendidikan adalah satu contoh. Pendidikan lebih tinggi berkaitan dengan nilai evaluasi kehidupan yang lebih tinggi, tapi tidak dengan tingginya kesejahteraan yang dialami. Memang setidaknya di Amerika Serikat, kelompok orang yang lebih terdidik cenderung melaporkan tingkat stres lebih tinggi. Di pihak lain, kesehatan buruk punya efek buruk lebih kuat kepada kesejahteraan yang dialami ketimbang evaluasi hidup. Hidup bersama anak juga membebani perasaan harian. Laporan stres dan kemarahan bisa ditemui di antara orang tua, tapi efek buruknya ke evaluasi hidup kecil. Keterlibatan dalam agama juga berdampak baik relatif lebih besar terhadap perasaan positif dan pengurangan stres dibanding evaluasi hidup. Namun yang mengejutkan adalah agama tidak memberi pengurangan rasa depresi atau khawatir.
Analisis terhadap 450.000 lebih tanggapan terhadap Gallup Healthways Wellbeing Index, survei harian terhadap 1.000 orang Amerika, memberi jawaban yang ternyata telak terhadap pertanyaan yang paling sering diajukan kepada riset kesejahteraan. Bisakah uang membeli kebahagiaan? Kesimpulannya adalah miskin itu membuat orang menderita, dan kaya bisa meningkatkan kepuasan hidup. Tapi rata-rata tidak menambah kesejahteraan yang dialami. Kemiskinan parah memperbesar efek ketidakberuntungan hidup lain yang dialami. Khususnya sakit itu lebih buruk lagi bagi orang sangat miskin dibanding kalangan di atasnya. Sakit kepala meningkatkan proporsi orang yang melaporkan merasa sedih dan khawatir dari 19% ke 38%. Bagi orang-orang di 2/3 teratas persebaran pendapatan, angka-angkanya bagi 1/10 termiskin adalah 38% dan 70%. Titik awal yang lebih tinggi dan peningkatan jauh lebih besar. Perbedaan signifikan antara kelompok sangat miskin dan yang lain juga ditemukan untuk efek perceraian dan kesepian. Selanjutnya, efek positif akhir minggu pada kesejahteraan yang dialami jauh lebih kecil bagi kelompok sangat miskin dibanding sebagian besar orang lain. Tingkat kepuasan yang menjadi batas atas peningkatan kesejahteraan adalah pendapatan rumah tangga tahunan sekitar $75.000 di daerah berbiaya tinggi, bisa kurang di daerah yang biaya hidupnya lebih rendah. Peningkatan rata-rata kesejahteraan yang dialami terkait pendapatan di atas batas itu persis nol. Itu mengejutkan karena pendapatan lebih tinggi pasti memungkinkan pembelian banyak kenikmatan, termasuk liburan di tempat menari dan tiket opera, juga lingkungan hidup yang lebih baik. Mengapa tambahan kenikmatan itu tak muncul di laporan pengalaman emosional? Satu tafsir yang bisa dipercaya adalah bahwa pendapatan lebih tinggi terkait dengan pengurangan kemampuan menikmati kenikmatan kecil-kecil dalam hidup. Ada bukti yang mendukung gagasan itu. Mempersiapkan mahasiswa dengan gagasan kekayaan mengurangi kenikmatan yang diungkapkan wajah mereka selagi makan coklat. Ada perbedaan jelas antara pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan yang dialami dan kepuasan hidup. Pendapatan lebih tinggi membawa kepuasan lebih tinggi, melebihi titik ketika kepuasan masih bisa berefek positif ke pengalaman. Kesimpulan umumnya jelas bagi kesejahteraan, sebagaimana bagi kolonoskopi. Evaluasi hidup orang dan pengalaman orang boleh jadi berhubungan, tapi berbeda. Kepuasan hidup bukanlah pengukuran tak sempurna atas kesejahteraan yang dialami. Sebagaimana saya duga beberapa tahun lalu, kepuasan hidup adalah perkara yang benar-benar berbeda. Bicara tentang kesejahteraan yang dialami, tujuan kebijakan seharusnya mengurangi penderitaan orang. Kita mengincar penurunan indeks U di masyarakat. Menangani depresi dan kemiskinan ekstrim harus menjadi prioritas. Cara termudah meningkatkan kebahagiaan adalah mengendalikan penggunaan waktumu. Bisa tidak kamu memberikan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang kamu suka lakukan? Selepas batas kepuasan pada pendapatan, kamu bisa membeli pengalaman yang lebih nikmat, tapi kamu akan kehilangan sebagian kemampuan menikmati yang lebih murah. Bab 38. Berpikir mengenai kehidupan. Gambar 16. Saya akan meletakkannya di description box. Diambil dari satu analisis oleh Andre Clark, Ed Diner, dan Yanis Georgelis dari panel sosioekonomi Jerman. Ketika para responden ditanyai setiap tahun mengenai kepuasan hidup, para responden juga melaporkan perubahan besar yang telah terjadi dalam kehidupan mereka selama tahun sebelumnya. Grafik menunjukkan tingkat kepuasan yang dilaporkan orang seputar waktu pernikahan mereka. Grafik itu selalu menimbulkan tawa resah pada orang-orang yang melihatnya.
Dan keresahan itu mudah dimengerti. Bagaimanapun, orang memutuskan untuk menikah karena berharap pernikahan akan membuatnya lebih bahagia atau ikatan permanen akan mempertahankan keadaan bahagia yang dialami sekarang. Menggunakan istilah berguna yang diperkenalkan Daniel Gilbert dan Timothy Wilson. Bagi banyak orang, keputusan untuk menikah mencerminkan kekeliruan besar perakiraan afektif. Pada hari pernikahan, pengantin perempuan dan laki-laki tahu bahwa angka perceraian itu tinggi dan kekecewaan dalam pernikahan lebih tinggi lagi. Tapi mereka tak percaya statistika itu berlaku terhadap mereka. Kabar mengejutkan pada gambar 16 adalah penurunan curam pada kehidupan, pada kepuasan kehidupan. Grafik itu bisa ditafsir sebagai menelusuri satu proses adaptasi ketika kegembiraan awal pernikahan cepat hilang selagi pengalamannya menjadi rutin. Namun ada pendekatan lain yang memusatkan perhatian pada heuristik pertimbangan. Di sini kami bertanya, apa yang terjadi dalam benak orang ketika diminta mengevaluasi hidup? Pertanyaan, sepuas apa Anda dengan kehidupan Anda secara keseluruhan? Dan seberapa bahagia Anda akhir-akhir ini? Tidak sesederhana berapa nomor telepon Anda. Bagaimana peserta survei menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam beberapa detik? Sebagaimana yang mereka semua lakukan. Ada gunanya memikirkan itu sebagai satu pertimbangan. Sebagaimana untuk pertanyaan lain, beberapa orang boleh jadi punya jawaban yang sudah disiapkan, yang sudah mereka buat pada kesempatan lain ketika mereka mengevaluasi hidup. Yang lainnya barangkali mayoritas tidak cepat mendapat jawaban untuk pertanyaan yang diajukan dan otomatis mencari jalan pintas dengan mensubstitusi jawaban pertanyaan lain. Sistem 1 bekerja. Ketika kita melihat gambar 16 dalam pemahaman seperti itu, maknanya jadi berbeda. Jawaban-jawaban untuk banyak pertanyaan sederhana bisa menjadi substitusi untuk evaluasi global kehidupan. Ingatlah penelitian ketika para mahasiswa yang baru ditanya berapa kencan yang mereka alami pada bulan sebelumnya melaporkan. Kebahagiaan akhir-akhir ini seolah-olah kencan adalah satu-satunya hal penting dalam hidup. Dalam percobaan terkenal lain yang serupa, Norbert Schwartz dan para koleganya mengundang para peserta ke lab untuk mengisi kuesioner mengenai kepuasan hidup. Namun sebelum mereka mulai melakukan tugas itu, Schwartz meminta mereka memfotokopi satu lembar kertas untuknya. Separuh responden menemukan sekeping uang logam di mesin fotokopi yang sengaja ditaruh di sana oleh pelaku percobaan. Kemujuran kecil itu meningkatkan kepuasan yang dilaporkan para peserta terhadap kehidupan secara keseluruhan. Heuristik suasana hati adalah satu cara menjawab pertanyaan kepuasan hidup. Survei kencan dan percobaan koin di mesin menunjukkan sebagaimana dimaksudkan bahwa tanggapan terhadap pertanyaan kesejahteraan global harus dibaca dengan hati-hati. Tapi tentu saja suasana hati Anda sekarang tidak menjadi satu-satunya hal yang ada dalam benak ketika Anda diminta mengevaluasi kehidupan. Anda mungkin teringat peristiwa-peristiwa penting yang belum lama berlalu atau segera datang. Kekhawatiran yang terus berlangsung seperti kesehatan, pasangan atau teman-teman, anak yang kurang baik, prestasi penting, dan kegagalan menyakitkan. Beberapa gagasan yang ada sangkut pautnya dengan pertanyaan itu akan terpikir oleh Anda. Banyak yang lain tak akan terpikir. Bahkan ketika tak dipengaruhi insiden tak relevan, seperti uang logam di mesin fotokopi. Skor yang dengan cepat Anda berikan ke kehidupan Anda ditentukan oleh sampel kecil gagasan-gagasan yang paling mudah tersedia, bukan melalui perhitungan seksama atas segala bidang hidup Anda. Orang-orang yang baru menikah atau akan menikah dalam waktu dekat cenderung mengingat fakta itu ketika ditanya mengenai kehidupan mereka. Karena pernikahan hampir selalu sukarela di Amerika Serikat. Hampir semua orang yang teringat pernikahannya yang baru atau segera terjadi akan bahagia mengingat gagasan itu. Perhatikan grafik.
kemungkinan orang akan memikirkan. Perhatian adalah jawaban teka-tekinya. Gambar 16 bisa dibaca sebagai grafik kemungkinan orang akan memikirkan pernikahan yang baru atau segera terjadi ketika ditanya mengenai kehidupan. Menonjolnya pemikiran tersebut pasti berkurang seiring waktu karena sudah tidak lagi baru. Gambar 16 menunjukkan tingkat kepuasan hidup yang tinggi dan tak biasa yang bertahan 2 atau 3 tahun sesudah pernikahan. Namun bila kenaikan itu mencerminkan jalannya satu heuristik untuk menjawab pertanyaan, hanya sedikit yang bisa kita pelajari darinya mengenai kebahagiaan atau proses adaptasi dengan pernikahan. Dari gambar 16 kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kenaikan kebahagiaan bertahan selama beberapa tahun kemudian reda. Orang-orang yang bahagia ketika diingatkan mengenai pernikahannya pun tidak mesti lebih bahagia pada kesempatan lain waktu ditanya. Kecuali mereka bahagia karena berpikir mengenai pernikahan sepanjang hari. Pernikahan tidak akan langsung mempengaruhi kebahagiaan. Pengantin baru yang beruntung menikmati keadaan di mabuk cinta pun akhirnya akan turun ke bumi, dan kesejahteraan yang mereka alami akan kembali bergantung ke lingkungan dan kegiatan sekarang sebagaimana orang lain. Dalam penelitian DRM, tidak ada perbedaan umum kesejahteraan yang dialami antara perempuan yang hidup bersama pasangan dan yang tidak. Perincian cara kedua kelompok menggunakan waktu menjelaskan temuan itu. Perempuan yang punya pasangan menghabiskan lebih sedikit waktu sendirian, tapi juga lebih sedikit bersama teman. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk bercinta yang menyenangkan, tapi juga lebih sering mengurus rumah, memasak, dan mengurus anak. Semuanya kegiatan yang relatif tak populer, dan tentu saja panjangnya waktu yang dihabiskan perempuan yang menikah bersama suami itu lebih menyenangkan untuk sebagian dibanding yang lain. Kesejahteraan yang dialami rata-rata tak terpengaruh pernikahan. Bukan karena pernikahan tak berpengaruh kepada kebahagiaan, tapi karena pernikahan membuat sebagian aspek kehidupan lebih baik dan lainnya lebih buruk. Satu alasan mengenai rendahnya korelasi keadaan orang dan kepuasan hidup adalah bahwa kesejahteraan yang dialami dan kepuasan hidup banyak dipengaruhi genetika, temperamen. Kecenderungan merasa sejahtera itu juga bisa diwariskan sebagaimana tinggi tubuh atau kecerdasan, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian terhadap anak kembar yang terpisah sejak lahir. Orang-orang yang tampak sama beruntung bisa mengalami kebahagiaan yang sangat berbeda. Dalam beberapa kasus, seperti pada pernikahan, korelasi dengan kesejahteraan rendah karena efek pengimbang. Situasi yang sama bisa baik untuk sebagian orang dan buruk untuk orang lain, dan keadaan baru punya keuntungan sekaligus kerugian. Pada kasus lain seperti pendapatan tinggi, pengaruhnya terhadap kepuasan hidup diperumit kenyataan bahwa sebagian orang lebih memedulikan uang dibanding yang lain. Studi skala besar terhadap dampak pendidikan tinggi yang dilakukan untuk tujuan lain mengungkap bukti mencolok mengenai efek jangka panjang tujuan yang diterapkan pemuda terhadap dirinya. Data yang relevan diambil dari kuesioner yang dikumpulkan pada 1995 sampai 1997 dari kira-kira 12.000 orang yang baru memulai pendidikan tinggi di sekolah elit pada 1976. Ketika baru berumur 17 atau 18 tahun, para peserta sudah mengisi kuesioner dan mereka memberi nilai untuk tujuan sangat makmur secara finansial dalam skala 4 poin dan tak penting sampai penting sekali. Kuesioner yang mereka isi 20 tahun kemudian juga berisi pendapatan mereka pada 1995, juga pengukuran global atas kepuasan hidup. Tujuan berpengaruh besar. 19 tahun sesudah menyatakan aspirasi finansial.
banyak orang yang menginginkan pendapatan tinggi telah mencapainya, di antara 597 dokter dan profesional medis lain dalam sampel misalnya. Tiap tambahan poin di skala pentingnya uang terkait dengan kenaikan di atas $14.000 pada pendapatan dari pekerjaan dalam dolar tahun 1995. Perempuan yang sudah menikah dan tak bekerja juga mungkin memenuhi ambisi keuangan mereka. Tiap poin di skala menjadi tambahan $12.000 pada pendapatan rumah tangga para perempuan itu dari penghasilan pasangan mereka. Pentingnya pendapatan bagi orang berumur 18 tahun juga mempengaruhi kepuasan terhadap pendapatan ketika dewasa. Kami bandingkan kepuasan hidup dalam kelompok berpenghasilan tinggi, pendapatan rumah tangga di atas $200.000 per tahun dengan kelompok berpenghasilan menengah ke bawah di bawah $50 per tahun. Pengaruh pendapatan terhadap kepuasan hidup lebih besar bagi mereka yang dulu menyatakan bahwa makmur secara finansial itu tujuan penting sekali, 0,57 poin pada skala 5 poin. Perbedaannya bagi mereka yang dulu menyatakan bahwa uang tak penting hanya 0,12. Orang-orang menginginkan uang dan mendapatkannya lebih puas secara signifikan dibanding rata-rata. Mereka menginginkan uang dan tak mendapatkannya lebih tak puas secara signifikan. Prinsip yang sama berlaku untuk cita-cita lain. Satu resep masa dewasa yang tak puas adalah memiliki cita-cita yang sulit diraih kalau diukur dalam kepuasan hidup 20 tahun sesudahnya. Cita-cita yang paling tak menjanjikan bagi pemuda adalah menjadi terkenal dalam seni pertunjukan. Cita-cita remaja berpengaruh kepada apa yang terjadi pada mereka, kemana mereka menuju, dan sepuas apa mereka. Temuan itu adalah sebagian alasan saya berubah pikiran mengenai definisi kesejahteraan. Tujuan yang orang tetapkan untuk dirinya sendiri sangat penting bagi apa yang mereka lakukan dan bagaimana perasaan mereka terhadapnya, sehingga berfokus hanya kepada kesejahteraan yang dialami tidaklah berdasar. Kita tak bisa memegang konsep kesejahteraan yang mengabaikan keinginan orang. Di pihak lain, memang benar bahwa konsep kesejahteraan yang mengabaikan perasaan orang selagi menjalani hidup dan hanya berfokus kepada bagaimana perasaan mereka ketika berpikir mengenai hidup juga tidak berdasar. Kita harus menerima kerumitan pandangan campuran yang mempertimbangkan kesejahteraan kedua diri. Ilusi fokus. Kita bisa simpulkan dari kecepatan orang menjawab pertanyaan mengenai kehidupan dan efek suasana hati terkini terhadap jawaban mereka, bahwa mereka tak melakukan pemeriksaan seksama ketika mengevaluasi hidup. Mereka pasti menggunakan heuristik yang merupakan contoh substitusi dan WYSIATI. Walau pandangan mereka terhadap hidup bisa dipengaruhi satu pertanyaan mengenai kencan atau koin di mesin fotokopi, para peserta penelitian tidak lupa bahwa hidup tak sekedar kencan atau merasa beruntung. Konsep kebahagiaan tidak mendadak berubah karena menemukan uang logam, tapi sistem satu langsung mensubstitusi sebagian kecil untuk keseluruhan. Aspek hidup manapun yang menjadi arah perhatian akan membesar dalam evaluasi global. Itulah esensi ilusi fokus yang bisa dijabarkan dalam satu kalimat. Tidak ada hal dalam hidup yang sepenting pemikiran Anda mengenai ketika Anda memikirkannya. Asal-usul gagasan itu adalah satu perdebatan keluarga mengenai pindah dari California ke Princeton. Ketika istri saya menyatakan bahwa orang lebih bahagia di California dibanding di pantai timur Amerika Serikat. Saya bilang iklim terbukti bukan penentu kesejahteraan. Penduduk
penduduk negara-negara Skandinavia, mungkin orang-orang paling bahagia di dunia. Saya amati bahwa keadaan hidup permanen berpengaruh kecil kepada kesejahteraan, dan mencoba dengan sia-sia untuk meyakinkan istri saya bahwa intuisinya mengenai kebahagiaan orang California adalah kekeliruan perakiraan afektif. Tak lama kemudian, ketika debat itu masih dalam kepala saya ikut serta dalam lokakarya mengenai ilmu sosial dalam pemanasan global. Seorang kolega membuat satu argumen yang didasarkan kepada pandangannya mengenai kesejahteraan penduduk planet bumi pada abad mendatang. Saya bilang rasanya tak masuk akal memperkirakan bagaimana rasa hidup di planet yang lebih hangat kalau kita bahkan tidak tahu bagaimana rasanya hidup di California. Tak lama sesudah percakapan itu, saya dan kolega saya, David Skade, diberi dana penelitian untuk meneliti dua pertanyaan. Apakah orang yang hidup di California lebih bahagia daripada orang lain? Dan apa saja kepercayaan yang populer mengenai kebahagiaan relatif orang California? Kami mengumpulkan sampel besar mahasiswa di universitas-universitas negeri besar di California, Ohio, dan Michigan. Dari sebagiannya, kami mendapat laporan terperinci mengenai kepuasan mereka terhadap berbagai aspek kehidupan. Dari yang lain, kami mendapat prediksi mengenai bagaimana seseorang dengan minat dan nilai-nilai seperti Anda yang hidup di tempat lain bakal mengisi kuesioner itu. Selagi kami menganalisis data, jelas bahwa sebenarnya saya yang memenangi perdebatan keluarga. Sebagaimana diperkirakan, para mahasiswa di dua daerah itu sangat berbeda sikap terhadap iklim setempat. Mahasiswa California menikmati iklim di sana, sementara mahasiswa Ohio dan Michigan tidak menyukai iklim di tempat mereka. Tapi iklim bukan penentu penting kesejahteraan. Memang tak ada perbedaan sama sekali antara kepuasan hidup mahasiswa California dengan Ohio dan Michigan. Kami juga mendapati bahwa istri saya tidak sendirian mempercayai bahwa orang California menikmati kesejahteraan lebih besar daripada orang lain. Para mahasiswa di kedua daerah juga berpandangan keliru yang sama, dan kami bisa menelusuri kekeliruan mereka ke kepercayaan yang dibesar-besarkan terhadap pentingnya iklim. Kami jabarkan kekeliruan itu sebagai ilusi fokus. Intisari ilusi fokus adalah WYSIATI, memberi bobot terlalu besar kepada iklim dan terlalu sedikit kepada penentu kesejahteraan lain. Untuk menyadari betapa kuatnya ilusi tersebut, simaklah pertanyaan berikut selama beberapa detik. Berapa banyak kenikmatan yang Anda dapat dari mobil Anda? Satu jawaban langsung datang dalam kepala Anda. Anda tahu seberapa Anda menyukai dan menikmati mobil Anda. Sekarang simak pertanyaan yang berbeda. Kapan Anda mendapat kenikmatan dari mobil Anda? Jawaban pertanyaan itu boleh jadi mengejutkan Anda, tapi cukup jelas Anda mendapat kenikmatan atau ketidaknikmatan dari mobil Anda waktu Anda memikirkan mobil Anda yang barangkali tidak sering-sering. Dalam keadaan normal, Anda tak menghabiskan banyak waktu memikirkan mobil Anda ketika Anda sedang mengendarainya. Anda memikirkan hal-hal lain selagi menyetir, dan suasana hati Anda ditentukan oleh apapun yang sedang Anda pikirkan. Lagi-lagi ketika Anda mencoba menilai seberapa banyak Anda menikmati mobil Anda. Sebenarnya Anda menjawab pertanyaan yang lebih sempit. Berapa banyak kenikmatan yang Anda dapat dari mobil Anda waktu Anda memikirkannya? Substitusi menyebabkan Anda mengabaikan kenyataan bahwa Anda jarang memikirkan mobil Anda. Suatu bentuk pengabaian durasi. Hasilnya adalah ilusi fokus. Jika Anda suka mobil Anda mungkin membesar-besarkan kenikmatan yang Anda dapat darinya, sehingga Anda tersesat ketika memikirkan kelebihan-kelebihan kendaraan Anda sekarang dan ketika sedang mempertimbangkan membeli mobil baru. Bias yang sama melencengkan pertimbangan mengenai kebahagiaan orang California.
Ketika ditanya mengenai kebahagiaan orang California, barangkali Anda membayangkan seseorang yang melakukan satu aspek pengalaman California, seperti berjalan-jalan di alam pada musim panas atau menikmati cuaca musim dingin yang tak keras. Ilusi fokus timbul karena orang California sebenarnya hanya menghabiskan sedikit waktu dalam keadaan seperti itu. Selain itu, orang yang sudah lama tinggal di California kecil kemungkinannya teringat iklim ketika diminta melakukan evaluasi global atas kehidupannya. Jika Anda seumur hidup berada di sana dan tidak banyak berpergian, hidup di California itu seperti punya 10 jari kaki. Bagus juga, tapi tak sering dipikirkan. Pemikiran mengenai aspek apapun dalam hidup lebih mungkin menonjol apabila satu alternatif yang berbeda tersedia. Orang yang baru pindah ke California akan menanggapi dengan berbeda. Pikiran seseorang yang pindah dari Ohio ke California untuk mencari kebahagiaan dari iklim yang lebih baik selama beberapa tahun sesudah pindah. Pertanyaan mengenai kepuasan hidupnya barangkali akan mengingatkan dia mengenai kepindahannya dan juga menimbulkan pemikiran mengenai perbedaan iklim di kedua negara bagian. Perbandingan itu jelas akan mengunggulkan California dan perhatian terhadap aspek kehidupan itu boleh jadi melencengkan bobot sejatinya dalam pengalaman. Namun ilusi fokus juga bisa menghadirkan kenyamanan. Entah orang itu bahagia atau tidak sesudah pindah, dia akan melaporkan bahwa dirinya lebih bahagia karena pemikiran mengenai iklim akan membuatnya percaya bahwa dia memang lebih bahagia. Ilusi fokus bisa menyebabkan orang keliru ketika memikirkan kesejahteraannya sekarang dan kebahagiaan orang lain dan kebahagiaan dirinya sendiri pada masa depan. Dalam sehari, berapa jam yang dihabiskan oleh orang lumpuh dalam suasana hati buruk? Pertanyaan itu hampir pasti membuat Anda berpikir mengenai orang lumpuh yang sedang memikirkan keadaannya. Oleh karena itu, tebakan Anda mengenai orang lumpuh mungkin tepat dalam beberapa hari sesudah kecelakaan yang membuatnya lumpuh, sampai beberapa lama sesudah kejadiannya. Korban kecelakaan tak banyak memikirkan hal lain, tapi seiring waktu dengan sedikit pengecualian, perhatian teralihkan dari situasi baru itu selagi situasi tersebut menjadi lebih akrab. Pengecualian adalah rasa sakit terus-menerus, bunyi bising terus-menerus, dan depresi parah. Rasa sakit dan bising secara biologis menjadi sinyal yang menarik perhatian, dan depresi melibatkan siklus pemikiran tak enak yang makin menguat. Oleh karena itu, tak ada adaptasi terhadap kondisi-kondisi itu. Kelumpuhan tubuh bawah, paralegia, tak termasuk pengecualian. Pengamatan terperinci menunjukkan bahwa orang-orang yang lumpuh tubuh bawahnya lebih sering mengalami suasana hati lumayan baik, bahkan sejak 1 bulan sesudah kecelakaan yang menyebabkan mereka lumpuh. Walau suasana hati mereka jelas berubah, muram ketika memikirkan keadaan lumpuh. Namun biasanya orang lumpuh masih bisa bekerja, membaca, menikmati bercanda dengan teman, dan marah ketika membaca tentang politik di koran. Ketika terlibat kegiatan tersebut, mereka tak banyak berbeda dengan orang lain, dan kita bisa harapkan kesejahteraan yang dialami orang lumpuh biasanya mendekati normal. Adaptasi terhadap situasi baru, baik atau buruk, sebagian besar berupa makin sedikit memikirkannya. Dalam pengertian itu, sebagian besar keadaan hidup jangka panjang, termasuk kelumpuhan dan pernikahan, adalah keadaan paruh waktu yang hanya dialami ketika diperhatikan. Salah satu keistimewaan dalam mengajar di Princeton adalah kesempatan untuk membimbing para mahasiswa S1 yang cerdas melakukan penelitian skripsi. Dan salah satu pengalaman kesukaan saya dalam membimbing skripsi adalah satu proyek ketika Beru Riachon.
mengumpulkan dan menganalisis data dari satu perusahaan survei yang meminta responden memperkirakan proporsi waktu yang dihabiskan orang lumpuh dalam keadaan suasana hati buruk. John membagi para responden ke dua kelompok. Sebagian diberitahu bahwa kecelakaan penyebab lumpuh terjadi sebulan sebelumnya. Sebagian lagi diberitahu bahwa kecelakaan terjadi setahun sebelumnya. Selain itu, tiap responden ditanyai apakah mengenal orang yang lumpuh. Dua kelompok itu sependapat dalam pertimbangan mengenai orang yang baru lumpuh. Mereka yang kenal orang lumpuh memperkirakan 75% suasana hati buruk. Mereka yang hanya membayangkan orang lumpuh memperkirakan 70%. Sementara itu, kedua kelompok berbeda jauh dalam perkiraan suasana hati orang lumpuh setahun sesudah kecelakaan penyebab lumpuh. Mereka yang kenal orang lumpuh mengajukan 41%, sebagaimana perkiraan waktu mengalami suasana hati buruk. Perkiraan mereka yang tak kenal orang lumpuh rata-rata 68%. Rupanya, mereka yang kenal orang lumpuh sudah mengamati pengalihan perhatian secara berangsur-angsur dari kondisi lumpuh. Tapi yang lain tak memperkirakan bahwa adaptasi itu bakal terjadi. Pertimbangan mengenai suasana hati pemenang lotre 1 bulan dan 1 tahun sesudah kejadian menunjukkan pola yang persis sama. Kita bisa memperkirakan kepuasan hidup orang lumpuh dan orang yang mengalami kondisi kronis dan berat lainnya lebih rendah dibanding kesejahteraan yang mereka alami. Karena permintaan kepada mereka untuk mengevaluasi hidup pasti akan mengingatkan mereka terhadap kehidupan orang lain dan kehidupan mereka terdahulu. Konsisten dengan gagasan itu, penelitian terbaru terhadap pasien kolostomi, pemotongan usus besar yang rusak, telah menghasilkan ketidakkonsistenan dramatis antara kesejahteraan yang dialami pasien dan evaluasi hidup mereka. Pengambilan sampel pengalaman menunjukkan tak ada perbedaan dalam kebahagiaan yang dialami para pasien dan orang sehat. Namun pasien kolostomi kiranya bersedia menukar beberapa tahun umur mereka dengan kehidupan lebih pendek tanpa kolostomi. Selanjutnya, para pasien yang kolostominya telah dikembalikan ke keadaan semula, mengingat bahwa masa mereka mengalami kondisi itu tidak enak, dan mereka bahkan mau menukar lebih banyak lagi umur mereka untuk tidak kembali ke kondisi itu. Di sini tampaknya diri mengingat mengalami ilusi fokus besar mengenai kehidupan yang dijalani biasa-biasa saja oleh diri mengalami. Daniel Gilbert dan Timothy Wilson memperkenalkan kata misweighting, salah ingin, untuk menjabarkan pilihan buruk yang muncul dari kesalahan perakiraan afektif. Kata itu layak hadir dalam percakapan sehari-hari. Ilusi fokus yang disebut vokalisme. Vokalis oleh Gilbert dan Wilson adalah sumber banyak salah ingin. Khususnya, ilusi fokus membuat kita rentan membesar-besarkan pengaruh pembelian besar atau perubahan keadaan kesejahteraan masa depan. Bandingkan dua komitmen yang akan mengubah beberapa aspek hidup Anda, membeli mobil baru yang nyaman dan bergabung dengan satu klub yang bertemu seminggu sekali, barangkali klub poker atau buku. Kedua pengalaman itu akan baru dan menarik pada awalnya. Perbedaan pentingnya adalah bahwa Anda nantinya akan sedikit memperhatikan mobil yang Anda kendarai, tapi Anda akan selalu memperhatikan interaksi sosial yang menjadi komitmen Anda. Dengan WYSIATI, Anda kemungkinan membesar-besarkan manfaat jangka panjang mobil, tapi Anda kecil kemungkinannya membuat kesalahan yang sama untuk pergaulan atau kegiatan yang menuntut perhatian seperti main tenis atau belajar main biola. Ilusi fokus menciptakan bias yang memihak barang dan pengalaman yang awalnya menarik. Kalaupun nantinya akan kehilangan daya tarik, waktu diabaikan menyebabkan pengalaman yang akan tetap diperhatikan pada jangka panjang menjadi dihargai lebih kecil daripada selayaknya. Waktu demi waktu. Peran waktu telah berulang terus di bagian ini.
Memang logis menjabarkan kehidupan diri mengalami sebagai serangkaian momen yang masing-masing memiliki satu nilai. Nilai suatu episode saya sudah menyebutnya total hedonimeter, sekedar jumlah nilai seluruh momennya. Tapi bukan itu cara akal budi menggambarkan episode. Diri mengingat, sebagaimana saya jabarkan, juga bercerita dan membuat pilihan. Dan baik cerita maupun pilihan merepresentasikan waktu dengan layak. Dalam mode pencerita, satu episode diwakili oleh beberapa saat penting, terutama awal, puncak, dan akhir. Durasi diabaikan. Kita melihat fokus pada saat tertentu ini pada percobaan tangan dingin dan kisah Violeta. Kita melihat bentuk pengabaian durasi yang berbeda dalam teori prospek yang menggambarkan suatu keadaan dengan perubahan menuju keadaan itu. Menang lotre menghasilkan keadaan kekayaan baru yang akan bertahan beberapa lama, tapi utilitas keputusan sepadan dengan perkiraan intensitas reaksi terhadap kabar kemenangan itu. Pengurangan perhatian dan adaptasi lain ke keadaan baru diabaikan karena hanya seiris tipis waktu itu yang diperhatikan. Fokus yang sama pada perubahan keadaan baru serta pengabaian waktu dan adaptasi yang sama ditemukan dalam perakiraan reaksi terhadap penyakit kronis dan tentu saja di ilusi fokus. Kesalahan yang dibuat orang dalam ilusi fokus melibatkan perhatian ke saat-saat terpilih dan pengabaian terhadap apa yang terjadi pada saat-saat lain. Akal budi itu mahir mengenai cerita, tapi tampak tak dirancang baik untuk memproses waktu. Selama 10 tahun terakhir, kita telah belajar banyak fakta baru mengenai kebahagiaan, tapi kita juga belajar bahwa kata kebahagiaan tak punya makna sederhana dan seharusnya tak digunakan seolah-olah maknanya seperti itu. Kadang kemajuan sains membuat kita lebih bingung daripada sebelumnya. Bicara tentang berpikir mengenai hidup. Dia pikir membeli mobil bagus bakal membuatnya lebih bahagia, tapi ternyata itu kesalahan perakiraan afektif. Mobilnya rusak dalam perjalanan ke kantor pagi ini, dan dia jadi kesal. Hari ini jangan menanyainya tentang kepuasan kerja. Dia biasanya terlihat ceria, tapi waktu ditanya dia berkata sangat tidak bahagia. Pertanyaan itu pasti membuatnya berpikir mengenai perceraiannya baru-baru ini. Membeli rumah lebih besar boleh jadi tidak membuat kita lebih bahagia dalam jangka panjang, tapi kita bisa saja menderita ilusi fokus. Dia sudah memilih membagi waktu antara kedua kota. Barangkali itu kasus serius, salah ingin.